Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Sulistia. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Bengkulu, jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, angkatan 2017. Di sini saya akan membahas tentang metode kuantitatif untuk menganalisis kebijakan dan ditulis oleh Bapak Suedi Fahrudin dan dicetak pertama kali itu Januari 2013 dan dicetak oleh Percetakan Institut Pertanian Bogor. Nah, oke, langsung saja masuk yang pertama, yaitu tentang analisis kebijakan, di mana analisis kebijakan yaitu serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Analisis kebijakan itu sendiri merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multipen dalam konteks argumen dan debat politik untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Nah, analisis kebijakan dapat berupa yang pertama yaitu analisis kebijakan prospektif, di mana informasi sebelum aksi kebijakan itu dilakukan. Yang kedua, analisis kebijakan retrospektif. Nah, yang memproduksi dan menginformasikan informasi yang sudah kebijakan itu sendiri diambil. Yang kedua yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif dan kualitatif merupakan dua pendekatan yang berkembang dalam riset ilmu sosial, termasuk kebijakan. Pendekatan kuantitatif pada umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan kuantitatif, karena lebih terukur dan melibatkan penggunaan data seperti data numerik. Nah, sehingga dapat dikurangi subjektif atau bersifat biasa, sedangkan pendekatan kuantitatif lebih membedakan variabel secara lebih mudah, sehingga dapat dimodelkan dengan berbagai model statistik dan dapat membuang faktor-faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian itu maksudnya. Terus lanjut sebaliknya, pendekatan kuantitatif itu sendiri cenderung subjektif, di mana pandangan penelitian biasanya menjadi bagian dalam kesimpulan penelitian. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam situasi tidak terlalu jelas apa yang sesungguhnya dicari dalam suatu penelitian. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif, di mana suatu diketahui yang akan dicari dalam suatu penelitian sebelum penelitian dilakukan. Pada pendekatan kuantitatif, fokus penelitian menjadi lebih jelas saat penelitian dilakukan. Nah, perbedaan antara kedua metode tersebut ialah dapat dilihat dari pengumpulan dan analisis datanya. Lanjut, yang ketiga yaitu adalah pendekatan partisipatif. Nah, di mana pada awalnya pendekatan partisipatif lahir sebagai kritik terhadap metode penelitian konvensional. Dua di antara banyak metode penelitian konvensional yang menjadi sasaran kritik antara lain penelitian-penelitian yang selalu banyak menggunakan logika sains dan penelitian-penelitian etnometodologis. Nah, penelitian menggunakan pendekatan sains dinilai banyak mengandung kelemahannya. Di antaranya yaitu pertama, hanya menghasilkan pengetahuan yang empiris, analitis, dan cenderung tidak mendatangkan manfaat bagi objek, dalam hal ini masyarakat lokal. Yang kedua yaitu banyak bermuatan kepentingan teknis untuk melakukan rekayasa sosial. Yang ketiga yaitu memungkinkan terjadinya pencurian terhadap kekayaan pengetahuan lokal oleh peneliti. Nah, sehingga sangat berpotensi untuk menyebabkan penindasan terhadap masyarakat lokal itu sendiri. Ukuran dari pendekatan ini adalah terjadinya perubahan sosial. Nah, itu adalah ukurannya. Nah, lanjut itu yang keempat, itu ada analisis multikriteria, di mana analisis multikriteria ini merupakan metode analisis kuantitatif yang memudahkan pengambilan keputusan dari berbagai situasi pengambilan keputusan dengan berbagai opsi yang tersedia. Nah, pemilihan opsi dan kriteria ini dilakukan dengan melibatkan peran serta
para pakar atau pihak-pihak terkait dengan topik kajiannya. Lanjut, itu yang kelima, yaitu analisis stakeholder. Nah, analisis stakeholder ini menjadi alat penting dalam mengidentifikasi para pelaku pembangunan. Nah, pelaku pembangunan ini meliputi orang dan organisasi yang terlibat ataupun terkena dampak dari suatu perencanaan tersebut. Pemahaman yang jelas atas pernah dan kontribusi potensi dari berbagai stakeholder merupakan persyaratan yang utama bagi proses perencanaan partisipasi. Beberapa manfaat dari analisis stakeholder itu sendiri, yaitu yang pertama, memberikan gambaran jelas tentang stakeholder yang ada pengalaman dengan proses perencanaannya partisipatif. Nah, yang kedua yaitu memberikan kesempatan semua pihak untuk memahami kondisi dan dinamika masyarakat itu sendiri. Yang ketiga itu memberikan data yang diperlukan untuk membantu tujuan, sasaran, dan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan. Dan yang keempat yaitu menyediakan data dasar bagi kepentingan evaluasi dan monitoring perencanaan partisipatif. Lanjut, yang keenam itu participatory rural appraisal yang disingkat dengan PRA. PRA telah dikembangkan untuk memahami masalah dan bantu merumuskan kebijakan guna memecahkan pembangunan di pedesaan. Nah, dalam PRA itu sendiri, masyarakat sendirilah yang memiliki dan saling berbagi informasi. Orang luar hanya sebagai fasilitatornya saja. Nah, fokus group discussion atau disebut FGD merupakan bentuk penelitian kuantitatif. Nah, di mana sekelompok orang yang bertanya tentang sikap mereka terhadap produk, ringkasan, layanan, konsep, iklan, ide, atau kemasan, pernyataan diminta dalam grup pengaturan interaktif, di mana peserta bebas untuk berbicara dengan anggota kelompok lainnya. Nah, dalam FGD biasanya terdapat suatu topik yang dibahas dan diskusikan bersama. Nah, prinsip FGD di antaranya itu yang pertama, FGD adalah kelompok diskusi, bukan wawancara atau obrolan biasa. Nah, yang kedua itu FGD adalah grup, bukan individualisme. Yang ketiga itu FGD adalah diskusi terfokus, bukan diskusi bebas. Nah, itu ada 3. Nah, lanjut kita ke nomor 7. Nah, tentang yang nomor 7 ini adalah analisis prospektif atau disingkat dengan AP. Nah, analisis prospektif ini adalah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis beragam kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan berdasarkan situasi saat ini. Nah, analisis prospektif tidak sama dengan peramal. Nah, nggak sama peramal kan? Karena situasi yang saat ini tidak dapat digunakan untuk meramal masa depan. Tujuan dari analisis prospektif ini yaitu diantaranya yang pertama, mengidentifikasi tujuan, membangun jangka panjang dari sistem yang dipelajari. Yang kedua, untuk menentukan strategi yang akan diikuti agar sistem mencapai tujuan. Nah, yang ketiga itu untuk menerjemahkan strategi ke dalam perencanaan tujuan umum dan strategi yang muncul dari analisis prospektif yang berguna untuk menentukan prioritas dalam proses perencanaan. Nah, terdapat tiga langkah yang harus dilakukan dalam analisis prospektif itu sendiri. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor penentu di masa depannya. Yang kedua yaitu menentukan tujuan, strategi, dan kepentingan pelaku utama. Yang ketiga yaitu mendefinisikan dan mendeskripsikan evaluasi mungkin di masa depan. Lanjut, yang kedelapan yaitu ringkasan X Analytical Heart Force atau disingkat dengan HAP. Nah, HAP dikembangkan oleh seorang tokoh itu yang bernama Thomas L. Satie pada tahun 1970-an. Nah, HAP itu sendiri merupakan salah satu model pengambilan keputusan multilateral yang dapat membantu kerangka berpikirnya manusia di masa faktor logika, pengalaman pengetahuan, emosional, dan masa dioptimasikan ke dalam suatu proses sistematik. Nah, manfaat
AHP itu sendiri, yaitu yang pertama, memadukan situasi pemikiran, perasaan, dan penginderaan dan menganalisis pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu memperhitungkan konsistensi dari penilaian yang telah dilakukan dalam membandingkan faktor yang ada. Nah, yang ketiga yaitu memudahkan pengukuran dalam elemen. Dan yang keempat, memungkinkan perencanaan ke depannya. Lanjut yang kesembilan yaitu trade-off analysis atau disingkat dengan TOA. Nah, TOA ini sendiri merupakan alat yang dapat membantu pengambilan kebijakan yang memahami konflik pengguna sumber daya dan profesi stakeholder. Nah, analisis ini dikenal sebagai sistem pendukung keputusan. Untuk mengkuantifikasi OTA, diantaranya indikator kunci keberlanjutan di dalam alternatif skenario kebijakan itu sendiri. Lanjut itu ke yang 10 itu multidimensional scaling atau disingkat dengan MDS. Nah, metode MDS dapat dipotret tingkat keberlanjutan pembangunan pada saat ini atau disebut dengan existing condition yang dilihat dari sebuah dimensi pembangunan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan lapangan, hasil perhitungan atau analisis ataupun data sekunder yang tersedia, maka setiap atribut diberikan skor atau peringkat yang mencerminkan keberlanjutan dari dimensi pembangunan yang bersangkutan itu sendiri. Lanjut itu implementasi. Nah, aplikasi tersebut adalah berbagai stakeholder yang telah dikembangkan untuk membantu proses analisis tersebut. Di antaranya expense AA yang disingkat dengan AHP, Refinsit atau disingkat dengan MDS, Powisim, Stella, dan iThink atau sistem dinamis. Bahkan yang sederhana seperti Microsoft Excel dapat digunakan untuk AP, MPE, TO, dan AHP. Nah, aplikasi software tersebut membutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang terampil dan ahli. Nah, keahlian dibutuhkan bukan hanya pada keterampilan menjelaskan software tersebut, tetapi yang lebih penting adalah kemampuan untuk menerapkan disiplin ilmu yang dimiliki ke dalam sistem terpadu dan ditransfer ke dalam model yang operated sehingga dapat mewakili keadaan yang sebenarnya. Nah, berbagai konsep dan pendekatan tersebut pada dasarnya memiliki keunggulan dan kelemahan dan penerapan. Namun, demikian untuk dapat berfungsi optimal dan analis untuk mencapai tujuan yang diinginkan, kelemahan analisis tersebut dapat diminimalisir dengan mengombinasi berbagai teknik analisisnya. Nah, misal kombinasi antara analisis SWOT dan AHP menjadi AWOT dapat mengurangi kelemahan AHP itu sendiri, dan SWOT kombinasi antara AP dan RAFIS akan mengurangi subjektif dan sebagainya. Baiklah, itulah yang saya bisa dapat jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.